Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses memahami peristiwa potensial apa yang mungkin merugikan atau meningkatkan proyek tertentu. Proses ini penting dilakukan di awal karena risiko tidak dapat dikelola jika tidak diidentifikasi terlebih dahulu. Proses ini juga harus terus dilakukan berdasarkan perubahan pada lingkungan proyek. Manfaat dari identifikasi risiko adalah kita dapat mendokumentasikan risiko proyek individu yang ada dan sumber risiko proyek secara keseluruhan. Dengan proses ini, kita dapat menyatukan informasi sehingga tim proyek dapat merespon dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi. Yang dalam mencakup kegiatan ini adalah project manager, anggota tim proyek, spesialis risiko proyek, pengguna akhir, pemangku kepentingan, pakar manajemen risiko dalam organisasi. Terdapat 3 tahap dalam mengidentifikasi risiko. Pertama adalah mengumpulkan input, menentukan alat dan teknik yang akan digunakan. Yang terakhir adalah mengeluarkan output. Identifikasi risiko input itu terdapat 6 hal. Yang pertama ada rencana manajemen proyek, dokumen proyek, persetujuan, dokumentasi pengadaan, faktor lingkungan perusahaan, dan yang terakhir aset proses organisasi. Dalam rencana manajemen proyek itu juga terbagi dalam beberapa. Di sana ada rencana pengelolaan kebutuhan, jadwalkan rencana pengelolaan, rencana pengelolaan biaya, rencana manajemen mutu, rencana pengelolaan sumber daya, rencana manajemen risiko, lingkup dasar, jadwalkan dasar, dan yang terakhir biaya dasar. Untuk dokumen proyek itu juga terbagi dalam beberapa. Yang pertama ada log asumsi, perkiraan biaya, perkiraan durasi, log masalah, daftar pelajaran yang dipetik, dokumentasi persyaratan, persyaratan sumber daya, dan yang terakhir daftar pemangku kepentingan. Untuk persetujuan, jika proyek memerlukan pengadaan sumber daya eksternal, perjanjian mungkin memiliki informasi seperti tanggal pencapaian, jenis kontrak, kriteria penerimaan, dan penghargaan, serta penalti yang dapat diberikan ancaman atau peluang. Untuk dokumentasi pengadaan, dijelaskan bahwa jika proyek memerlukan pengadaan sumber daya eksternal, pengadaan awal dokumentasi harus ditinjau karena pengadaan barang dan jasa dari luar organisasi dapat meningkatkan atau mengurangi risiko secara keseluruhan dan dapat menimbulkan risiko secara individu. Faktor lingkungan perusahaan dapat mempengaruhi proses identifikasi, termasuk beberapa hal. Yang pertama, materi yang dipublikasikan, termasuk database atau daftar periksa risiko komersil, studi akademis, hasil brand making, studi industri dari proyek serupa. Untuk aset proses organisasi sendiri, di sana juga ada beberapa ketentuan. Yang pertama, file proyek termasuk data aktual, kontrol proses organisasi dari proyek, format penyataan risiko, dan yang terakhir daftar periksa dari proyek serupa dengan sebelumnya. Identifikasi risiko alat dan teknik terdiri dari pertimbangan ahli, pengumpulan data, analisis data, keterampilan interpersonal dan tim, daftar pengingat, dan meeting. Yang pertama, pertimbangan ahli. Keahlian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan khusus proyek atau area bisnis. Pakar harus diidentifikasi oleh manajer proyek untuk mempertimbangkan
semua aspek risiko proyek individu serta sumber risiko proyek secara keseluruhan berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya dan pada bidang keahlian mereka. Dalam hal ini, para ahli harus diperhatikan dalam proses ini. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari brainstorming, daftar periksa, dan wawancara. Analisis data terdiri dari analisis akar penyebab atau root cause analysis, assumption and constraint analysis, dan SWOT analysis. Selanjutnya ada juga analisis dokumen. Keterampilan interpersonal dan tim dapat digunakan untuk proses ini, termasuk tetapi tidak dapat terbatas pada fasilitas. Dalam fasilitas meningkatkan efektivitas banyak teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko proyek individu dan sumber risiko proyek secara keseluruhan. Fasilitator yang terampil dapat membantu peserta tetap fokus pada tugas identifikasi risiko, metode yang terkait dengan teknik secara akurat, deskripsi risiko yang jelas, identifikasi, dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Daftar pengingat merupakan daftar kategori risiko yang telah ditentukan sebelumnya yang mungkin menimbulkan risiko proyek individu dan juga dapat bertindak sebagai sumber risiko proyek secara keseluruhan. Daftar pengingat dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk membantu tim proyek dalam menghasilkan ide saat menggunakan teknik identifikasi risiko. Beberapa kerangka kerja strategis lebih cocok untuk mengidentifikasi sumber risiko proyek secara keseluruhan. Misalnya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Untuk meeting dapat melakukan identifikasi risiko ini, tim proyek dapat melakukan pertemuan khusus atau sering disebut risk workshop. Sebagai besar risk workshop mencakup beberapa bentuk curah pendapat, tetapi teknik identifikasi risiko dapat dimasukkan tergantung pada tingkat proses risiko yang ditentukan dalam rencana manajemen risiko. Pada proyek yang lebih besar, mungkin tepat untuk mengundang sponsor proyek, ahli materi pelajaran, penjual, perwakilan pelanggan, atau pemangku kepentingan proyek lainnya. Lokakarya risiko untuk proyek yang lebih kecil mungkin dibatasi untuk bagian dari tim proyek. Identifikasi risiko outputnya terdapat dari 3 hal. Pertama, daftar risiko. Kedua, laporan risiko. Ketiga, pembaruan dokumen proyek. Daftar risiko menangkap rincian risiko proyek individu yang teridentifikasi. Daftar risiko mungkin berisi informasi risiko terbatas atau ekstensif, tergantung pada variabel proyek seperti ukuran dan kompleksitasnya. Setelah menyelesaikan proses identifikasi risiko, isi daftar risiko dapat berupa 1. Daftar risiko yang teridentifikasi, 2. Pemilik risiko potensial, 3. Daftar respon risiko potensial. Berikut contoh daftar risiko. Di situ kita dapat melihat ada ID, ada rank, risk description, owner of risk, reason or cause, effect, probability, impact, dan risk response strategi. Di mana kita dapat melihat bahwa pada rank pertama merupakan resiko yang impact-nya dan probability-nya paling tinggi. Di situ juga tertera owner of risk, di mana pada contoh daftar risiko tersebut owner of risk-nya adalah project manager. Reason atau cause adalah apa yang mungkin menyebabkan risiko tersebut terjadi. Efek adalah efek apabila risiko tersebut terjadi. Probability adalah kemungkinan risiko tersebut terjadi, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Impact adalah dampak yang akan mempengaruhi proyek itu tersendiri, apakah dampak rendah, sedang, atau tinggi.
Risk response strategi adalah strategi yang akan dilakukan apabila resiko tersebut terjadi. Selanjutnya adalah laporan resiko. Laporan resiko menyajikan informasi tentang sumber resiko proyek secara keseluruhan bersama dengan ringkasan informasi tentang resiko proyek individu. Laporan resiko dikembangkan secara progresif selama proses manajemen resiko proyek. Tanggapan dan pantau resiko juga disertakan dalam laporan resiko saat proses tersebut selesai. Setelah selesai proses identifikasi resiko, informasi dalam laporan resiko dapat mencakup namun tidak terbatas pada 1. Sumber resiko proyek secara keseluruhan yang menunjukkan mana yang merupakan pendorong terpenting dari eksposur resiko proyek secara keseluruhan. Kedua, ringkasan informasi tentang risiko proyek individual yang teridentifikasi, seperti jumlah ancaman dan peluang yang teridentifikasi, distribusi risiko di seluruh kategori risiko, metrik, dan tren. Selanjutnya adalah pembaruan dokumen proyek. Setelah melakukan analisis mengenai risiko, maka dokumen-dokumen proyek perlu diperbaharui. Dokumen-dokumen yang dapat diperbarui adalah 1. Log asumsi, 2. Log masalah, 3. Daftar pelajaran.